sejarah Islam, pameran ini bertujuan untuk memperkokoh hubungan Papua. baik antara Di festival Indonesia dan ini, Arab setiap Saudi. daerah Setiap menampilkan tempatnya berbagai Rombongan elemen pengunjung dari budaya, berbagai daerah, mulai dari baju khususnya adat, Jabodetabek, bangunan adat, datang makanan sebagai tradisional, mahasiswa. hingga penampilan Beberapa musik. pengunjung Jajaran festival ini digelar di Polri, relawan, dan pelajar Yang bisa berkumpul sini, bersama kami di cukup lapangan tujuh. Resna Barkatyan Hanya bayar pada Selasa 29 April 2025 untuk melaksanakan apel Hari Kesiagaan Nasional atau ini Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi di Main News Pagi edisi Jumat 25 April 2025. Menjelang akhir minggu ini, tim redaksi kami telah merangkum berita menarik yang akan kami sajikan selengkapnya. Bersama saya Putri Yuliadisti yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan di Main News, membuka pikiran, memberi makna. Baik pemirsa, beralih ke berita pertama. Acara peresmian pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab Saudi disambut antusiasme masyarakat. Pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab resmi dibuka pada 24 April 2025 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah tokoh besar perwakilan Indonesia dan Arab Saudi, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, perwakilan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, hingga Duta Besar Arab Saudi, Faisal bin Abdullah Al-Amudi. Menyuguhkan beragam instalasi budaya dan sejarah Islam, pameran ini bertujuan untuk memperkokoh hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Rombongan pengunjung dari berbagai daerah khususnya Jabodetabek berbondong-bondong datang memadati Masjid Istiqlal. Beberapa pengunjung mengaku telah datang sejak pagi hari dengan transportasi umum untuk dapat melihat langsung pameran. Karena ini adanya di Masjid Istiqlal, kita juga mayoritas agama Muslim, ya. Terus kita pengen lebih tahu lagi perkembangan Indonesia sama Saudi hubungannya. Ya kalau untuk cara masuk di sini sih, alhamdulillah semuanya free dan nanti paling akan dibatasi ya. Mungkin kita melihat dulu bagaimana antusiasme dari masyarakat gitu, karena pertama juga di Indonesia. Tapi untuk itu kita tidak ada namanya tiket, jadi semuanya gratis. Kesannya sebenarnya sudah lumayan bagus sih acaranya. Cuma mungkin karena banyak peminat ya ternyata buat mengunjungin pameran ini. Terus tadi juga kami kan ingin mencetak nama kaligrafi, jadi sampai nggak kebagian karena antriannya yang sangat panjang. Rencananya, pameran yang terbuka untuk umum ini akan dibuka hingga 3 Mei 2025 dengan jam operasional Sabtu hingga Kamis pukul 10 sampai 19.00 WIB dan Jumat pada 9 sampai 19.00 WIB. Baik pemirsa, beralih ke berita kedua. Umat Katolik di Jakarta menggelar Misa Requiem untuk mengenang Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April 2025. Suasana padat namun hikmat terasa di tengah kehadiran ratusan umat Katolik pada misa yang dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Piero Piopo. Misa yang dilaksanakan pada Kamis 24 April 2025 pukul 18.00 WIB di Gereja Katedral Jakarta, dipadati oleh para jemaat yang ingin ikut mendoakan kepergian Paus Fransiskus. Kepadatan ini membuat sejumlah umat harus rela mengikuti misa di luar gereja lewat layar besar dan beralaskan tikar. Meski begitu, mereka mengaku tetap antusias mengikuti Misa Requiem untuk Paus Fransiskus. Karena menurut saya, Paus Fransiskus merupakan paus yang mungkin sangat mencerminkan tentang kerendahan hati dan juga tentang yang namanya rasa peduli dengan orang lain. Lalu juga Paus Fransiskus juga merupakan orang yang berjasa atau menjadi idola bagi diri saya. Jadi sebuah kesempatan atau sebuah harapan besar bagi saya untuk melihat ikut dalam Misa Requiem ini. Mengunjungi komunitas Muslim yang besar di Masjid Istiqlal. Saya membawa ungkapan syukur Anda kepada Allah. Dan demikian pemirsa, berita yang saya sajikan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Saya Putri Yuliadisti mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, senang sekali dapat berjumpa kembali bersama Anda. Saya Putri Yuliadisti akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Hanya di My News, membuka pikiran, memberi makna. Pemirsa, libur panjang atau long weekend sebentar lagi akan tiba. Tentunya ini adalah saat yang tepat untuk kita melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Nah, bagi Anda yang masih bingung menentukan tujuan, tim redaksi kami punya rekomendasi agrowisata yang pastinya sangat cocok sebagai destinasi untuk Anda datangi bersama keluarga tercinta. Di sini Anda dapat berkemah sekaligus mengunjungi perkebunan sayur dan buah-buahan yang dikelola oleh para santri. Semua telah kami rangkum dalam liputan berikut ini. Bagaimana ya jadinya jika sebuah agrowisata didirikan dan dikelola oleh para santri? Ya, inilah MB Farm, sebuah destinasi agrowisata yang didirikan dan dikelola oleh para santri Masjid Muslim Bilioner yang terletak di Jembatan Susukan Gede, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang menarik, MB Farm bukan hanya sekedar agrowisata. Tempat ini dikelola oleh para santri lulusan pesantren Muslim Bilioner yang telah melalui program penjurusan berbasis potensi dan minat. Dengan bekal ilmu agama dan kewirausahaan, mereka mengembangkan MB Farm sebagai agrowisata berbasis nilai-nilai Qur'ani, mengajarkan bahwa berkebun, memelihara, dan merawat alam adalah bagian dari ibadah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran, ada potongan ayatnya Allah bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi inti daripada ayat itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan di dunia ini yang sia-sia. Jadi semua yang Allah ciptakan di dunia ini pasti ada manfaatnya. Makanya sampah organik tadi bisa jadi manfaat buat kita sendiri, kita pakai untuk tanaman kita, bahkan kita bisa menjualnya komersial sehingga menjadi cuan buat kita, buat bisa menghidupi keluarga kita. Sampah anorganiknya begitu juga, yang tadi kita bisa buang ke TPA Galuga, TPA Bantar Gebang, yang akhirnya bisa membuat kota kita banjir, punya banyak masalah. Nah, kita punya solusinya gitu, diolah gitu kan. Untuk saat ini kita masih olahnya menjadi eco-brick gitu. Kedepannya mungkin bisa lebih inovatif lagi ya, eco-paving. Dan masyarakat bangsa kan sebenarnya udah ini banget ya, kreatif banget ya. Sampah plastik itu bisa dijadiin bensin. Kan ada kan? Benar. Nah itu, jadi motivasi saya memang ketika membangun membangun agrowisata pertanian ini, atau sebelumnya saya bertani, kenapa saya memang ingin terjun ke dunia pertanian, walaupun pada kenyataannya usia orang-orang yang seusia saya gitu, di umur saya, ya lebih memilih untuk kerja di luar gitu kan, untuk kerja di kantor. Karena dalam Quran surat Hud ayat 61, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'marakum fiha, dan jadilah pemakmur di dalamnya. Jadi Allah menyuruh kita di dalam dalil itu untuk kita memakmurkan bumi. Maka salah satunya dengan menjaga bumi ini atau menyuburkan tanah, menanam tanaman-tanaman, sehingga itu dapat menyuburkan bumi atau menjaga bumi. Dalam hadis juga dikatakan, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh ulat, ya burung, bahkan manusia, itu akan menjadi sedekah jariyah. Saat ini, fasilitas utama yang ditawarkan meliputi area kebun sayur, kolam ikan, hingga kegiatan edukatif untuk anak-anak. Pengunjung dapat memberi makan ikan, belajar menanam, hingga memahami proses pertanian dari hulu ke hilir. Meski masih dalam tahap pengembangan, MB Farm menghadirkan pengalaman yang interaktif dan penuh makna. Kira-kira ini di sini ada ikan apa aja nih, Kak? Ini kita Nila ya. nyara ikan nila gitu. Oh, ikan nila. Untuk Ternyata- kebutuhan apa tuh, Kak? Untuk kebutuhan lokal, untuk kebutuhan para santri makan. Tapi kalau ada tamu yang ingin membeli, bisa juga. Tuh, teman-teman kalau mau ngasih makan ikan, boleh ya beli di sini. Cuma 5.000 doang udah segede ini. Oke nih, Kak. Sekarang kita ada di lokasi apa nih, Kak? Boleh dijelasin dulu, Kak? Ini yaitu lokasi
perkebunan sayur. Perkebunan sayur. Ya, emang di sini tuh tanamannya khusus sayur aja. Sayur aja. Kira-kira ada apa aja nih Kak sayurannya yang ditanam? Ini kita fokus ke sayur kangkung dulu. Kangkung. Ya, biasanya ada bayam, ada pakcoy, bayam. bahkan ada sawi juga sih. Oh iya, tapi kenapa nih alasannya kita di sini nanam kangkung dulu nih? Karena itu ada permintaan dari namanya ada program pasar bagi. Oh, program. Ya, program pasar bagi itu yaitu berbagi sayuran ke warga sekitar. Nah, itu tuh dilakukan setiap sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Di hari Sabtu. Tuh, jadi sayuran tuh di-spot dari sini, Kak. Oh iya, keren banget. Dibagikan ke warga sekitar. Warga sekitar. Terkait penggunaan pupuknya juga nih, tadi katanya sempat di-spill, katanya ada yang berbeda nih di antara yang ini dan yang itu. Itu gimana tuh, Kak? Oh, kalau yang ini tuh dia murni dari pupuk organik. Oh, pupuk organik. Nah, jadi salah satu ada namanya alat double composter. Nah, itu untuk membuat pupuk organik cair. Karena itu dari hasil sisa makanan, Kak. Sisa makanan. Oh ya, ya, berarti dari kita nggak dibuang. Oh. Jadi, kalau yang ini? Kalau ini dari urea. Urea. Jadi pupuk kimia. Pupuk kimia. Melalui pendekatan sederhana namun syarat makna, MB Farm tidak hanya mengenalkan dunia pertanian, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan. Kesabaran dalam merawat tanaman, kerjasama dalam tim, hingga rasa syukur atas hasil bumi. Semuanya menjadi bagian dari pengalaman belajar yang ditawarkan. MB Farm menunjukkan bahwa agrowisata tidak harus selalu megah untuk memberi dampak besar. Dengan konsep Qur'ani, semangat kolaborasi, dan pengelolaan oleh generasi muda yang paham nilai spiritual dan juga ekonomi, tempat ini menjadi contoh nyata bahwa pertanian bisa menjadi sumber ilmu, inspirasi, sekaligus ladang pahala. Wah, rekomendasi agrowisata yang sangat menarik ya pemirsa. Pastinya ini dapat menjadi wisata yang tidak hanya menyenangkan, namun juga edukatif. Pemirsa, liputan ini sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Putri Yuliadisti, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Happy weekend! Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya, Ceria Amila, dapat kembali menyapa Anda di My News, membuka pikiran memberi makna. Di akhir pekan ini, ada satu acara menarik yang tak hanya menghibur, tapi juga syarat dengan nilai budaya dan keberagaman. Festival Budaya Nusantara ke-16 hadir di alun-alun Kota Bogor menampilkan kekayaan budaya dari 22 daerah di Indonesia, mulai dari budaya rumah adat, pakaian tradisional, hingga kuliner dan pertunjukan seni. Penasaran seperti apa suasananya? Langsung saja kita simak liputan lengkapnya berikut ini. Tahu gak sih, di Kota Bogor ada festival budaya yang digelar tahunan. Ini dia Festival Budaya Nusantara ke-16. Festival budaya ini merupakan acara yang diinisiasi oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 61 Sekolah Vokasi IPB. Festival Budaya Nusantara 16 ini mengangkat 22 kebudayaan dari seluruh Indonesia, mulai dari budaya Jawa Barat, Jawa Timur, budaya Kalimantan, sampai budaya Papua. Di festival ini, setiap daerah menampilkan berbagai elemen budaya, mulai dari baju adat, bangunan adat, makanan tradisional, hingga penampilan tari. Festival ini digelar di alun-alun Kota Bogor, yang sejak pagi sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar. Bukan cuma bisa melihat-lihat, pengunjung juga bisa mencicipi makanan khas, hingga bersuah foto bersama mahasiswa yang mengenakan baju tradisional di stand-stand kebudayaan yang sangat menarik. Salah satu kebudayaan yang sangat menarik perhatian itu adalah budaya dari Jawa Timur. Saya di sini sekarang sedang berada di Festival Budaya Nusantara ke-16 yang berlokasi di alun-alun Kota Bogor.
Nah, di sini bisa dilihat sudah sangat ramai sekali ya pengunjungnya pemirsa. Dan di sini aku akan ngajak kalian mengunjungi salah satu kebudayaan yang ada di Festival Budaya Nusantara. Ikutin terus ya keseruannya. Baik pemirsa, bisa kita lihat di sini ada rumah adat yang sangat cantik sekali, menarik perhatian saya dari tadi. Dan ternyata itu adalah rumah adat dari budaya Jawa Timur. Bisa lihat di sini ada penarinya menggunakan pakaian adat khas dari tariannya. Lalu ada juga makanannya nih pemirsa. Coba kita lihat yuk. Di sini, pengunjung bisa melihat replika rumah adat yang cantik, lengkap dengan detail ornamen khasnya. Rumah adat yang ditampilkan oleh kebudayaan Jawa Timur kali ini adalah rumah joglo. Menurut kelompok budaya Jawa Timur, setiap elemen yang ditampilkan punya makna tersendiri. Kalau diperhatikan, di bagian dalam rumah ini terdapat deretan semacam pintu yang mengelilingi. Pintu-pintu itu bukan sekadar dekorasi, ada filosofi khusus di balik jumlahnya. Total ada 11 pintu yang mewakili 11 perempuan dari kelompok budaya Jawa Timur. Ada juga pakaian adat dan aksesoris tradisional yang dipamerkan. Maskot budaya Jawa Timur tahun ini mengenakan pakaian adat Sembur Kemuning yang identik dengan riasan warna kuning dan emas. Busana pengantin wanitanya menggunakan kebaya brokat, sedangkan pria mengenakan mahkota udeng Sido Pekso sebagai ciri khas. Kalau di sini aku pakai pakaian Jaripah. Ini tarian yang menceritakan seorang perempuan bernama Jaripah yang punya peliharaan barong. Jadi nanti bisa dilihat ke dalam itu ada patung, bukan patung, topeng barongnya kayak gitu. Lalu juga nanti ada teman-teman jatil yang akan menarikan jatilan, yang itu merupakan tarian yang khas akan perang di Ponegoro. Gitu. Di sini kita tuh nyiapin pastinya display dari makanan kita, yaitu yang pertama ada kue manco, terus di sini ada es buto hijau, dan kita ada pecel Madiun di sini. Nah, ini tuh ada miniatur dari tarian dari Jawa Timur. Ini namanya tarian apa? Yaitu tarian remo. Jadi tarian remo itu menggunakan pakaian yang seperti ini contohnya. Nah, di sini juga ada topeng bapang. Terus ini ada mahkota gitu apa? Topi maskotnya. Oh, topi maskotnya. Dari Sembur Kemuningnya yang dipakai oleh pengantin si prianya. Semua ini dijelaskan oleh kelompok budaya Jawa Timur dan menjadi pengalaman yang membuka wawasan baru tentang kekayaan budaya Indonesia. Festival Budaya Nusantara 16 bukan hanya tentang pameran, tapi juga soal menjaga identitas dan memperkenalkan budaya ke generasi muda. Dengan format yang interaktif dan kreatif, acara ini sukses mengajak kita semua untuk lebih dekat dan bangga terhadap keberagaman Indonesia. Itu dia pengalaman saya bermain dan belajar di kebudayaan Jawa Timur di Festival Budaya Nusantara ke-16. Habis ini saya menonton langsung penampilan dari kebudayaan Jawa Timur ini. Sekian dari saya, Clara Staswa, melaporkan untuk ManNews Jelajah. Menarik sekali ya pemirsa, bukan hanya melihat keberagaman budaya, tapi juga belajar langsung dari teman-teman mahasiswa yang memperkenalkan budaya-budaya dari daerahnya dengan sangat bangga. Semoga semangat cinta budaya ini bisa terus tumbuh dan menginspirasi. Saya, Ceria Amila, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Ceria Amila kembali hadir menemani Anda di ManNews, membuka pikiran memberi makna. Libur akhir pekan seringkali menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Di Kota Bogor ada satu tempat wisata yang cocok sekali untuk keluarga. City Garden Eat and Play, sebuah taman bermain indoor dan outdoor yang menyenangkan bagi anak-anak dan juga nyaman bagi orang tua. Penasaran seperti apa suasananya? Langsung saja kita simak liputan lengkapnya berikut ini. Kalau kamu lagi cari tempat main anak yang seru dan nyaman di Kota Bogor, coba deh datang ke City Garden Eat and Play.
Tempat ini ada di lantai 2 Boxes Mall 123 daerah Tajur. Halo semuanya, hari ini aku sedang berada di Mall Boxes Kota Bogor di daerah Tajur. Jadi dalam mall ini adalah suatu tempat wisata yang namanya City Garden Kids and Play. Jadi City Garden ini adalah tempat bermain untuk anak-anak dan keluarga. Penasaran seperti apa tempatnya? Yuk ikutin aku. Oke, makasih. Untuk masuk ke sini, tiketnya cukup terjangkau. Hanya bayar 35.000 saja, kamu sudah bisa main sepuasnya dari pagi sampai malam. Tempat ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai 9 malam. Begitu masuk, suasananya langsung bisa bikin anak-anak excited dan warnanya cerah sekali. Banyak permainannya dan pastinya nyaman untuk keluarga. Nah, Sobat My News, ini namanya Babyland. Cocok untuk usia 1-5 tahun. Tapi jujur ya, aku sendiri sih rasanya pengen banget masuk ke wahana ini. Soalnya lucu-lucu banget. Yuk, ikutin aku. Nah jadi Sobat My News, di dalam Babyland ini tuh cocoknya untuk memang tadi seperti yang di awal sudah aku bilang ya, umur anak 1-5 tahun. Contohnya seperti ini, ada rumah-rumahan kecil, ada balon terbang gitu, ada beberapa trampolin dari balon, sampai ada ayunan juga ya. Tapi kayaknya di luar sini ada beberapa wisata lagi deh. Penasaran? Yuk ikutin aku. Wahananya juga banyak banget. Mulai dari istana balon, mandi bola, trampolin, sampai Babyland khusus untuk anak-anak usia dini. Oke, sekarang kita sedang berada di mandi bola. Jadi ini tempat bermain khusus untuk anak-anak yang ingin bermain mandi bola ya guys. Jadi bolanya tuh ada banyak banget gitu kan. Terus di situ juga ada beberapa balon yang bisa dinaikin oleh anak-anak, dan ini tuh usianya juga variatif ya. Ada yang usia 1 tahun, 5 tahun, dan tadi juga ada yang usia 8 tahun gitu. Dan di sini juga mandi bola tuh tidak berbayar ya guys ya, jadi tetap gratis. Beberapa wahana seperti rainbow slide atau ice skating dikenakan biaya tambahan, tapi harganya masih ramah di kantong loh Sobat My News, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 tergantung jenis permainannya. Sesuai namanya, konsep di sini adalah eat and play. Jadi, sambil anak-anak bermain, orang tua juga bisa sambil ngemil di area food court. Nah, jadi selain ada tempat untuk bermain dan anak-anak dan keluarga, di sini juga ada tempat semacam food court untuk makan bersama dengan keluarga. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, ada semacam Indomie, ada minuman, dan ada berbagai jenis makanan lainnya. Bisa dilihat di sini. Nah, selain tempat untuk makan, di sini juga mungkin bisa ada tempat istirahat untuk bagi keluarga yang merasa kelelahan, mendampingin anaknya. Jadi kita bisa duduk bersama sambil melihat semacam pemandangan di lantai 2 dari gedung Boxes Mall Indonesia. Yang bikin makin seru, di cabang Boxes ini juga ada area outdoor. Kita bisa coba main ATV dan go-kart. Dan ini juga bisa dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nah, jadi selain di sini bisa naik wahana, di sini juga kalian bisa naik beragam jenis tipe sepeda. Contohnya seperti sepeda untuk anak seperti ini. Jadi kalian bisa mengelilingi area City Garden dengan menaiki sepeda. Yuk, ikutin aku.
Jadi di sini ada mini playground lainnya. Contohnya seperti ada ayunan untuk bersama-sama, lalu ada ayunan yang terbuat dari keranjang, dan ada ayunan yang untuk sendirian gitu. Jadi selain untuk bersantai-santai bagi anak-anak, para keluarga juga bisa duduk sambil bersantai-santai dengan bermain ayunan di sini. Staf di sini juga ramah dan sigap membantu. Jadi, untuk anak yang datang bersama balita atau anak kecil bisa tetap merasa aman dan nyaman. Tempat ini juga bersih dan nyaman, tersedia musola, toilet, serta tempat duduk untuk orang tua yang ingin menunggu anak bermain. Aku turun dulu ya, dadah. Kalau untuk harga sih termasuknya murah ya untuk wisata keluarga ya, dia cuma 35.000 per orang, jadi lumayan murah ya. Tapi kalau kita mau wahana yang lain ya ada tambahannya di dalam gitu. Sebenarnya dari harga 35 pun udah lumayan cukup sih fasilitasnya gitu. Oke, kurang lebih begitu saja keseruan kita di City Garden pada hari ini. Kurang lebih seperti itu saja, saya Birafa kembali ke studio. Wah, seru sekali ya pemirsa. Tidak hanya menjadi tempat bermain yang aman dan menyenangkan untuk anak-anak, City Garden Eat and Play juga menjadi tempat berkumpul yang menyenangkan bagi keluarga. Semoga rekomendasi ini bisa menjadi pilihan liburan Anda berikutnya di akhir pekan. Saya, Ceria Amila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.